الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takatu tamayyasu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Shadaqallahul azim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas bukti-bukti Allah agar kita menggunakan bukti-bukti alam yang Allah ciptakan sebagai pengantar mengenal betapa pencipta alam itu. Namun demikian, ya, kita diarahkan pula semesta yang teratur itu ada sebuah sistem yang diberlakukan, sehingga semuanya itu kalau kita dekati dengan pendekatan fikir tanpa dipengaruhi keakuan, ya, maka kita diantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa manusia itu lemah, ya, di hadapan semesta ini, lemah dari menjangkau keteraturan itu, ya, sehingga apa? Nah, kita harus menyerah untuk diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Maka orang zalim itu adalah orang yang menolak pemberitahuan Yang Maha Tahu, padahal itu bukti-bukti ilmiah itu. Insya Allah
kalau kita mengarah kepada alam ini, secara alamiah kita diantarkan kepada apa? Penyerahan total. Apa menyerahnya? Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya lemah, maka menyerah untuk mengikuti arahan-arahan. Ya. Maka orang-orang yang menolak pemberitahuan yang Maha Tahu, padahal itu ilmiah, dengan pendekatan yang paling sederhana, itu ya, kita akan menerima bahwa Allah lah yang wajib, ya, memerintah, yang wajib melarang. Seperti halnya alam semesta ini, ya, dikondisikan untuk patuh, tidak bisa melewati kecuali apa? Kepatuhan. Itu yang dimaksudkan aslamtu li rabbil alamin. Jadi aku pasrah menyerah kepada ketentuan-ketentuan standar, ya, li rabbil alamin, yang semata bagi pengatur, pencipta, pemelihara alam ini. Nah, orang-orang yang menolak itu ya, walilladzina kafaru, dan teruntuk, ya, orang-orang yang melakukan kekufuran. Di mana letak kufurnya? Alam yang begitu rapi, sempurna, tidak mengantarkan kepada kesadaran untuk patuh yang maha menyempurnakan semesta ini. Sehingga apa? Orang yang menolak aturan yang maha sempurna itu pasti semerawut itu hidupnya. Terjadi paradoksal, perlawanan-perlawanan antara tindak dan akal sehatnya. Sebetulnya tindakan kita ini, itu ya, harus memenuhi uji standar akal sehat. Kalau akal sehat kita ini dibimbing oleh wahyu, itu ya, sehingga akal ini harus punya aktivitas berpikir, karena alam itu la'allakum taqilun, agar kamu memicu berpikir, merespon pikir, itu ya. Nah, makanya kafaru di sini adalah mengkufuri, ya, bagaimana runtuhnya berpikir untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Orang-orang Arab pedalaman dulu mengatakan, bagaimana kau membuktikan adanya Tuhan yang maha sempurna, ya. Ya. Tapak kaki itu bukti orang yang berlalu lalang. Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Semesta yang begitu miliaran jumlah bintang itu tidak mungkin mengadakan sendiri, itu ya. Nah, makanya rahimakumullah, itu bukti mengantarkan kepada aturan, itu ya. Sehingga di dalam diri kita pun demikian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam hal-hal yang sifatnya kejiwaan kamu itu, tidakkah kau melihat dengan akal pikiran? Ada sedih, ada susah, ada gembira, ada kesengsaraan, ada kebahagiaan. Itu kan hal-hal yang sifatnya psikis itu ya. Bisa ditolak hadirnya, bisa dihalangi perginya, tidak bisa. Nah, makanya manusia butuh penstabil, ya, hal-hal yang kejiwaan tadi. Maka di dalam larangan itulah kestabilan jiwa. Kalau kamu tinggalkan, ya, akan menimbulkan keresahan jiwa kalau kamu jalani. Itu ya. Sebaliknya perintah pun demikian, itu konsumsi kejiwaan. Gitu ya. Kalau alam semesta ini terjaga dengan satu sistem dari Allah, maka jiwa manusia itu butuh sistem penjagaan. Makanya qu anfusakum, jaga kejiwaan kamu. Kalau untuk fisik kita lebih pandai, ya, ada gatal-gatal sedikit mandi, sehingga butuh, ya, manusia butuh alat-alat untuk mandi. Ya, ketika gerah sedikit kita butuh orang yang ahli menyelesaikan penyakit-penyakit yang sifatnya kejiwaan. Jadi yang paling dekat manusia itu diajak untuk apa? Memahami Allah. Sehingga walilladzina kafaru, konsekuensinya apa bagi orang-orang yang mengkufuri? Ya, yang kekufurannya itu pasti punya dasar dengan dasar apa orang melakukan kekufuran? Bi rabbihim
pengatur aturan yang maha pengatur ini. Jadi yang ditolak itu bukan Allah yang punya wewenang mencipta, tapi sepanjang sejarah penolakan manusia kepada Islam itu yang ditolak aturannya Allah. Allah punya wewenang mengatur atas ciptaannya, itu ya. Sebab manusia tidak memproduksi dirinya, maka pembekalannya itu dari yang mencipta. Ini yang ditolak. Apa konsekuensinya? Azab jahannam, ya, hukuman azab jahannam. Itu pasti itu, ya. Nggak percaya, buktikan saja. Wong panas radiasinya itu bisa di dunia. Orang yang tidak mengikuti Islam itu apa? Saling bertikai, saling mengawasi, ya, saling mengawasi pengkhianatan sesamanya. Kenapa? Pembekalannya tidak pakai Islam. Itu ya. Itu bisa dibuktikan di dunia, itu radiasi neraka itu. Sampai menciptakan neraka-neraka dunia ini. Ya, kullama auqadu narun lil harbi. Benar itu ya. Setiap kali mereka menyulut api peperangan, apa neraka itu? Itu ya. Adfa'ahallah, Allah yang akan memadamkan dengan cahaya Islam ini. Lewat siapa? Tangan orang muslim. Dalam sejarah pembebasan manusia dilakukan oleh siapa? Ya muslim. Penjajahan itu dari Islam, dari muslim, tidak ada. Dalam sejarahnya itu justru yang membebaskan itu kaum muslimin, membebaskan penjajahan-penjajahan ya, sesama manusia. Coba nabi-nabi, Nabi Musa membebaskan muslim dari penjajahan Firaun. Dan sampai hari ini yang bisa membebaskan itu orang yang punya konsep kemerdekaan. Itu ya. Makanya di sini rahimakumullah, azab jahannam, azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk masir tempat kembali. Itu ya. Maka hari ini sudah bisa dikenal mana ahli neraka itu. Hadirin rahimakumullah. Ini sudah kita bahas dulu itu. Nah, sekarang dibuktikan itu. Coba buka dalam surah Al-Maidah ayat 13. Ini sampel contoh. Walaqad akhadallahu mitsaq. Itu bahasanya mitsaq. Allah sungguh telah mengambil perjanjian kokoh. Jadi perjanjian yang mengandung konsekuensi sengsara atau celaka atau bahagia atau keselarasan hidup. Siapa yang diambil perjanjian? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak cucunya Nabi, anak cucunya Yakub alaihissalam itu. Makanya disebut Bani Israel itu mengingatkan yang saat turunnya ayat ini sudah keluar dari perjanjian itu. Pertanyaannya gini, apakah kita tidak terkena perjanjian kokoh yang Allah ambil seperti yang diambil pada muslim sebelum kita? Ya kena, sama saja. Jadi kalau kita ngaji Bani Israel, pikiran kita jangan ke sana, materinya sama. Wa ba'asna, dan kami mengangkat minhum di antara mereka itsna asyara, 12 naqiban, pemimpin. Jadi 12 suku Bani Israel ada pemimpin ya. Yang pemimpin itu harus menyelamatkan, membimbing, menyelamatkan anfusakum wa ahlikum nar. Itu programnya itu. Assalamu yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat saat hari dilahirkan, saat hari dimatikan, saat hari dibangkitkan. Itu kurikulum kita. Bagaimana? Tidak mungkin Allah memerintahkan kalau tidak Allah menurunkan kurikulum itu. Apa di antara kurikulumnya itu? Ya. Wa qala Allah menegaskan inni ma'akum, sesungguhnya aku menyertai kamu dalam berbagai macam kondisi kehidupan, saat kematian, saat kebangkitan. Maka Allah ma'akum, ma'iyya ini menurunkan pendampingan. Pendampingannya apa pada zamannya? Ya Taurat. Itu ya, pendampingan pada waktu apa? Ya Injil. Hari ini pembekalan pendampingannya Al-Qur'an. Apa materi Quran ini disebutkan? Di antara yang paling penting ini,
La in aqamtumus shalat, jika kau tegakkan sholat. Ajaran sholat itu ajaran tertua nabi-nabi. Coba Nabi Isa, wa usoni bis sholati was zakati ma dumtu hayya. Aku berikan wasiat penting selama hidupku ini, ya, as-sholat, zakat, sholat, zakat. Kenapa? Sholat itu pengendalian jiwa, ku anfusakum, itu dengan sholat. Pernah sholat menjadi sebuah kurikulum kehidupan bahwa penjagaan jiwa itu lewat sholat. Sebab orang yang tidak sholat itu ya pasti jiwanya itu pasti kacau. Loh, ada sholat kok masih kacau, belum memenuhi standar sholat. Itu ya. Wa ataitumuz zakat, selagi kamu menunaikan zakat. Kenapa? Zakat itu pengendalian senang dunia. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Senang dunia itu pangkal berbagai macam kerusakan yang terjadi. Dunia itu kan macam-macam, jabatan, harta, itu ya. Dalam surat ayat 14 surat Ali Imran kan 7 ini. Zujina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal haras. Itu 7 ini. Itu ya. Senang dunia yang banyak, syahwatnya naik, senang lawan jenisnya, ya, perniagaan, perkebunan, peternakan, itu ya, emas perak kan 7, isi dunia itu 7 hari itu. Apakah dilarang? Oh enggak, itu naluriah, tapi harus dikasih pembekalan supaya senang dunia itu tidak menjadi yang melilit jiwa kita. Jika menguasai dunia itu butuh pembekalan. Kalau enggak, kamu yang dikuasai dunia, yang perang hari ini konsepnya mana? Kurikulumnya apa itu? Ya ideologi materialisme semuanya. Apa tolok ukur negara berhasil itu apa? Negara sukses pasti strata pendidikan. Pendidikan bukan agama itu. Negara yang ekonominya maju apa? Dari strata ekonominya, strata sosialnya. Tapi tidak ada kepatuhan kepada Allah, tidak ada. Jadi ya, wa amantum birusuli, dan kamu harus menaruh kepercayaan, yang kepercayaan itu dasarnya apa? Semua utusan saya. Itu syaratnya itu ya. Wa azzartumuhum, bukan itu saja, kamu punya kepedulian membantu para nabi, menolong para nabi, memuliakan para nabi. Wa aqratumullaha qardon hasanah, dan kamu harus memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu. Coba Allah itu sampai merendah. Siapa yang mau meminjami Allah? Kenapa? Hanya manusia yang bisa disentuh kesadaran akal dan perasaannya. Kalau perasaannya tidak bisa, Allah menggunakan bahasa yang paling dekat dalam Al-Quran. Itu ya. Mereka bertanya tentang aku. Bila hambaku bertanya tentang aku itu dekat. Makanya bahasa yang tidak ada yang bahasa yang paling dekat kecuali bahasa Al-Quran kepada manusia. Wa radullah qardon hasanah. Selagi kamu memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah, apa? Lau kafirona anhum sayatikum, pasti akan aku hapus seluruh kesalahan-kesalahan kamu. Baru wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pasti ya, aku masukkan kamu di surga-surga taman yang penuh sungai-sungai yang mengalir. Sekarang ini sungainya sudah bisa dirasakan di dunia ini. Keteduhan hidup, ketenangan hidup dalam kondisi yang berubah. Itu ya, coba di Gaza hari ini loh. Sekarang dunia dia terbelah. Kondisi yang paling mencekam itu di Gaza. Siapa yang paling siap menghadapi kondisi yang paling cekam? Rakyat Gaza. Di Israel semuanya stres semuanya. Sampai kepala negaranya stres. Coba, ada yang paling tenang menghadapi kondisi yang paling tidak nyaman kecuali Muslim. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Itu sebetulnya apa? Sungainya sudah ke sini mengalir. Kalau radiasi jahanam itu sudah sampai di sana, sungainya sudah sampai di sini, alirannya ganti. Ini bukan bohong ini. Realitanya kan gitu. Wa man kafaro, siapa yang kufur ba'da dzalika, setelah diambil perjanjian, yang Allah ambil perjanjian itu sama dengan muslim sebelum kita. Panduannya, pembekalannya Taurat, pembekalannya Injil. Hari ini pembekalannya Al-Quran. Nah, itu ya. Maka apa yang terjadi? Fabima naqdihim mitsaqahum, karena sebab mereka membatalkan sepihak
perjanjian mereka itu la'annahum, kami kutuk mereka. Ya. Apa konsekuensinya tidak menerima Islam itu? Waja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka itu keras membatu. Hati kalau sudah membatu itu tidak bahagia hidupnya. Tandanya apa? Kalau kita baca Quran, hati kita lembut. Kalau sebut nama Allah ada reaksi batin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau tawakalnya diterletakkan kepada sesama kita, apalagi yang di tangan, keras hati kita. Dan itu tanda manusia yang paling sengsara itu orang yang hatinya keras. Kembali kepada ini. Maka apa yang terjadi? Yuharrifunal kalima amma wadhihi, merubah-rubah firman Allah dari posisi yang tepat. Jadi standar pembekalan hidupnya malah dirubah, disesuaikan dengan apa? Keinginannya. Bukan ingin tidak ingin saya, itu disesuaikan dengan pembekalan Al-Quran. Dulu konsekuensinya sesuaikan suka tidak suka kamu dengan panduan pembekalan Taurat, dengan pembekalan Injil. Sekarang turunnya Al-Quran, ini materi perjanjiannya Al-Quran. Jangan ketika dijabat diangkat mushaf Quran di atas kepala, setelah itu tidak ada pemahamannya. Jadi Al-Quran menjadi upacara-upacara tertentu, peringatan-peringatan tertentu. Habis itu kita tidak dapat peringatan dari yang kita peringati. Apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Wa nasu haddan mimma dzukiru bihi, dan mereka melupakan jatah yang mereka diperingatkan. Apa Al-Quran ini? Wal Qur'ani dzidzikr, demi Quran yang penuh peringatan mana bahaya. Itu ya. Kemudian apa? Ini wala tazalu, maka senantiasa tattoliu, saling mengawasi ala khainati minhum, atas pengkhianatan sesama mereka. Ayo coba dunia Islam. Itu ya. Saling mengawasi pengkhianatan sesamanya. Buktinya Timur Tengah hari ini. Jangan jauh, dekat Indonesia ini. Ya, Timur Tengah jadi negara-negara kecil. Itu ya, pemimpinnya diasingkan dari Al-Quran, biaya operasional pemerintahnya dikasih oleh negara-negara kafir. Itu ya, sehingga saudaranya dibantai di hadapan mata mereka. Untuk mengirimkan bantuan saja harus izin Amerika. Apakah tidak saling mengawasi pengkhianatan di antara mereka? Ini la yazalu tattali ala khainati minhum illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Siapa yang sedikit di antara mereka itu? Kata Rasulullah, la yazalu ta'ifatun min ummati, akan ada sekelompok kecil dari umatku dhahirina, yang senantiasa menang melawan alal haqqi, di atas pijakan kebenaran. Al-Quran ini ya. Sekarang dibuka mata, teknologi yang paling canggih militer bisa dibobol oleh kekuatan senjata yang paling sederhana. Itu ya, paling sederhana. Ayo, mana yang kau andalkan? Kekuatan-kekuatan tembok Eropa, tembok Berlin sudah dibongkar. Sekarang dibangun tembok elektronik ya, air rendam, hancur air rendam. Sebab masalah hati yang keras itu tidak ada. Dibentengi dengan benteng-benteng materi tidak bisa. Maka benteng iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep ini dalam Al-Quran. Makanya Barat mengatakan apa? Innahu jidarul wahid fi wajhil isti'maril urubi. Ingat ya, Quran ini benteng satu-satunya yang menjaga Muslim dari imperialisme Barat. Sampai hari ini kebijakan itu dipakai. Jadi illa qalila minhum, kecuali sedikit. Semoga kita ini termasuk yang sedikit itu. Jangan termasuk orang-orang yang menambah jumlah sehingga menjadi saling mengawasi pengkhianatan sesama kita. Hadirin kembali kepada ini. Maka idza ulqu fiha, saat dilempar ke dalam jahanam, sami'u, mereka semuanya mendengarlah ya, bahwa jahanam itu mempunyai syaikon, jeritan, wahya tafur, sedangkan jahanam itu tafur, mendidih dan membara dalam radius ribuan kilometer ya.
ahli neraka itu sudah merasakan bagaimana asap api jahanam itu. Hari ini pun sudah dirasakan, berperang sesama mereka, saling mengkhianati. Apa bukan kena radiasinya jahanam itu? Coba kadang-kadang tidak dihubungkan dengan konsep pemahaman Islam itu apa. Sehingga perang-perang yang terjadi itu siapa yang menyulut? Siapa yang menyulut? Yahudi. Al-Quran mengatakan itu. Kullama auqadu narun lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka menyalakan, menyulut api peperangan, justru yang memadamkan itu kaum muslimin. Ini Al-Quran benar kan? Ya. Kembali kepada ini. Takadu tamayazu minal ghaib. Hampir-hampir tamayazu terbelah, terpecah minal ghaib karena kemarahan. Jadi neraka yang gereng gitu ya. Yang gereng, hari ini gerengannya itu kelihatan. Bukan sekedar kelihatan, ya. Bisa dirasakan, bertempur sesamanya itu Pak, bukan penghuni neraka itu. Itu ya. Mana yang paling tenang? Mana yang paling resah di dalam kehidupannya? Itu bisa dibaca hari ini, itu penduduk asli jahanam maupun yang bukan. Qalu ya sa'alahum khazanatuha, maka penjaganya itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang pemberi peringatan kepada kamu? Kok bisa nyasar di sini apa? Kalau tidak ada pembimbing ya bisa lah. Pembimbingnya sudah datang. Malah Banu Israel itu tasusuhumul anbiya, pemimpinnya yang mengendalikan itu para nabi. Hari ini nabi sudah tiada, tapi al ulama min ummati ka anbiya Banu Israel. Ulama umatku itu seperti nabinya Banu Israel. Itu ya, itu yang membimbing. Maka bertanya, alam ya'tikum nadhir, pemberi peringatan ancaman belum datang tentang bahaya hari ini. Qalu bala, mereka berkata, iya sudah sebetulnya. Kesadarannya itu ya muncul saat apa? Penghalang-penghalang duniawi sudah tiada. Itu ya, itu kesadaran yang terlambat. Padahal penyadar-penyadar di dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali, malah ada peraga hidupnya. Jadikan orang kafir itu peraga, orang-orang yang menentang Al-Quran. Orang-orang mukmin yang memadamkan api peperangan di dunia, jadikan itu teladan memahami Al-Quran. Bala qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami pemberi ancaman, pemberi peringatan ini. Namun sayangnya fakadzabna, kami dustakan konsep-konsep kehidupannya ini. Jadi konsep yang diturunkan diganti dengan konsep yang digali, ajaran hidup, pembekalan yang digali. Makanya ada penggalinya. Penggali komunisme itu siapa? Karl Marx, ya, yang menerjemahkan gerakan material itu dari Friedrich Engel. Nanti ada antitesisnya apa? Kapitalisme, sosialisme, ada kapitalisme. Ayo nih, benturan enggak ini ya? Padahal intinya tadi ya, bayar zakat, menegakkan sholat. Dengan bayar zakat, hak-hak pribadi sosial berjalan. Itu ya, dengan sholat kebutuhan batin sudah terpenuhi. Mengikuti pembimbing konsep langit. Konsep langit terakhir dan penutup penyempurna itu Al-Quran hari ini. Itu ya. Maka wakul nama nazzallahu min syai', kami komentari, Allah belum pernah menurunkan sesuatu dari langit. Itu ya. Padahal bisa diuji. Coba kalau kamu mau berpikir, mendengar tidak cukup, lihatan buktinya ada. Kalau mendengar, melihat kurang yakin, lakonono dhewe. Itu ya. Ayo coba lakukan sendiri larangannya. Nanti nerakanya akan tercipta. Jangan negara, di rumah bisa tercipta neraka itu. Itu ya. Nah, kembali kepada ini. In antum illa fi dhalalim mubin. Apa komentarnya? Tidaklah kamu kecuali di dalam fi dhalalin, dalam kesesatan berpikir kabir yang besar. Kesesatan pikir yang besar. Dikira manusia itu hanya butuh pembekalan fisik. Padahal ada yang ditiupkan.
Apa yang ditiupkan? Itu ruh. Ruh itu masalah hati, jiwa, masalah perasaan, itu ruh. Tidak mungkin kecuali dengan ajaran ruh yang diturunkan. Apa ruh yang diturunkan? Al-Quran. Bisa masalah kejiwaan diselesaikan dengan pertahanan militer, materialnya tidak bisa. Karena kekalutan itu akan tercipta terus manakala kita tidak sandarkan kepada konsep yang diturunkan dari langit. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, fi dhalalin kabir, di dalam kesesatan berpikir yang besar. Ketika manusia hanya diselesaikan masalah-masalah fisik, tidak ada sistem penjagaan kejiwaannya. Itu kesesatan besar itu. Biasanya kesesatan itu kan jauh. Ini kok besar, apa maknanya itu? Tidak ada kesesatan yang paling sesat bobotnya kecuali menolak konsep langit. Itu ya. Otomatis nanti bukan sekedar sesat. Kalau sesat sendiri tidak masalah. Minimal dalam sedikit di rumah ya. Kalau saya sesat, orang dekat saya akan katut saya. Loh, kalau kepala negara gimana? Kalau yang mengendalikan dunia itu gimana? Apa enggak kalut ya? Hadirin, waqalu, mereka penghuni neraka itu mengatakan apa? Lau kunna nasma'u. Duhai kiranya kami ini memberikan waktu untuk mendengar. Mendengar dong oleh hidayah. Ya, padahal kalau Al-Qur'an, wa idza quri Al-Qur'anu fastami'u. Serius mendengar. Mendengar tidak dapat, tapi niatnya mendengar apa? Apa niat apa? Dapat cahaya yang jadi yang didengar. Quran itu kalau dibaca itu ya sudah dapat sebetulnya. Itu ya. Coba orang kalau tidak percaya, sekarang medsos kan ada itu ya. Di pusat-pusat ya kekufuran itu orang bawa apa? Headset itu ya. Ayo coba dengarkan ini. Suara apa ini? Lagu apa ini? Itu ya. Tidak asing bagi jiwa manusia, tidak asing. Itu namanya Al-Quran, kitab sucinya orang Muslim. Kaget ya, ada seorang komunis ya, warga Yugoslavia masih komunis. Said Qutb itu pernah belajar ke Amerika. Itu waktu itu tidak pakai pesawat, di dek kapal yang paling atas itu Jumatan, baca surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Si wanita nenek mendekat sampai akhir bacaan sholat Jumat itu. Lalu bertanya, yang dibaca itu tadi apa? Menungso iku ana ngono nih. Karena roh yang ditiupkan ini loh, hiburannya ini. Penyejuknya itu ini. Oh, nek, itu tadi ya surat Al-Bayyinah di dalam kitab sucinya kaum muslimin yang namanya Al-Quran. Masuk Islam. Lau kunna nasma'u, andaikan dulu saya punya waktu untuk mendengar Al-Quran. Au nakilu, bukan itu saja, atau saya menaruh akal saya untuk berpikir. Dari nasma'u istami'u, istama'a, serius ya. Itu ya. Dari membaca, menseriusi yang dibaca, itu nama istami'u, istama'a. Perintahnya wa idza quri al-Qur'an fastami'u. Kalau dibacakan seriuslah mendengar. Wa ansitu, diam. Ansit itu artinya ngomong lalu meneng kan lho. Itu baru ansitu itu ya. Ansato itu artinya apa? Ansata itu artinya apa? Ngomong-ngomong dibaca keluar meneng. Itu ya. Tapi kalau mulai pertama meneng itu bukan ansitu itu. Sampai ngono ajaran Allah itu. Makunna, tidaklah kami ini fi ashabis sa'ir, ya, di dalam penghuni api yang menyala. Sa'ir itu yang menyala. Lu berarti apa? Apakah bukan sebuah keseriusan? Konsekuensi tidak memahami Al-Quran, konsekuensi tidak ngaji Quran, itu menjadi penduduk neraka nantinya. Ayo sekarang ini ya, sesuatu yang berkonsekuensi jauh, apa enggak wajib itu? Coba ditanya, tiap Jumatan adakan pilihan, mana yang wajib? Ya, sholat atau ngaji? Jawabannya sing akeh sing ndi? Ayo coba, mana yang wajib? Sholat atau ngaji? Mana yang dosa? Meninggalkan sholat atau meninggalkan ngaji?
Ngasih bikin surat itu, ayo pilihan-pilihan. Jawabannya paling banyak mana? Pertanyaan ini salah kok. Sama-sama wajibnya itu. Sama-sama wajibnya. Itu ya. Makanya Rasulullah itu nanti bagaimana saya sholat, saya tidak memahami apa itu sholat. Bagaimana sholat itu fikih. Tapi apa sholat itu paham dalam Quran. Bagaimana puasa itu cara strukturalnya. Itu ya. Tapi apa sih puasa? Itu pemahamannya. Dan faham itu kalau sudah diselami lalu mengendalikan daya-daya ibadah di dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, sampai Rasulullah nanti mengadu itu. Yang diadukan bukan orang Hindu, Sinto, orang Buddha, bukan Nasoro, Hindu, bukan. Yang diadukan umat Islam. Surat Al-Furqan ayat 30 itu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaum saya secara khusus sudah menjadikan Quran itu yang dihindari di dalam kehidupannya. Ayo coba anak kita itu loh, kalau umpamanya masuk universitas terkenal, gak cerita diceritakan. Umpamanya masuk kedokteran, saiki ku ape buka kedokteran, swasta mana yang dibanggakan. Padahal Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajar Quran. Hadirin rahimakumullah, teknologi itu keniscayaan. Itu ya, masa semua orang harus jadi dokter? Masa semua orang harus jadi ahli pesawat? Itu fardu kifayah. Tapi mendengar, menseriusi Quran itu wajib ain. Bukan kewajiban yang tergantikan. Itu ya, ini kewajiban yang tidak bisa tergantikan. Minimal ada waktu setiap hari itu ngaji Quran. Nanti jawabannya ada jawabannya. Loh, kamu kok salah? Saya kan masih ngaji. Tapi kalau tidak ada ngaji, tidak ada jawaban. Saya kan masih ngaji dulu, sehingga mati dicatat masih ngaji. Itu ya. Padahal semuanya itu meninggalkan sholat itu dosa besar. Iya, meninggalkan ngaji juga dosa. Kenapa? Itu pembekalan. Apa? Kalau siapa kan tidak ada. Bagaimana caranya sholat? Tidak ada dalam Quran, dalam hadis, dalam fikih ulama. Tapi apa sholat? Apa zakat? Apa haji? Sehingga Nabi pernah merisaukan hal ini. Hatta la tadri mas sholat, sampai mereka tidak tahu apa sih sholat, mas zakat apa sih zakat, mas saum apa saum. Kalau bagaimana wis itu ya. Makanya Nabi berpesan ya, selamatkan mereka dari neraka. Kenapa? Hanya memahami apa struktur sholat tapi fungsionalnya. Maka Syekh Ahmad Dahlan itu luar biasa, visioner sekali. Surat Al-Maun bawa balik. Kenapa itu konsekuensinya pendusta agama deh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wajib terus ya. Ayo praktekkan. Nanti kamu rasakan. Itu ya. Ketika kita memberi, ya Allah, bukan saya pihak yang diberi. Itu kebahagiaan. Bukan malah menyombongkan. Itu saya rendahkan ketika kamu beri. Siapa yang mengalirkan hasrat lewat tangan saya ini? Dikasih modal lalu memberi. Itu ya. Dan jaminannya apa? La yang kusul malu sedekah. Harta tidak akan surut dengan sedekah. Sampai diciptakan malaikat di pagi hari, yang satu mendoakan kerugian di dunia, jangan sampai di akhirat. Ya, bagi orang-orang yang sedekah di pagi hari ini berilah ganti. Mosok malaikat ndongakno elek. Ndak, itu doa baik. Jangan kau celakai di kubur akhiratnya yang pagi ini ndak sedekah. Di dunia saja berikan kerugian ya Allah. Iku donga apik. Malaikatnya gitu. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Itu ya. Makunna fi ashabiza fa'tarafu bidzambihim, maka mereka dengan sadar mengakui, yang dasar pengakuan itu dzanbun, dosa-dosa mereka. Jangan sampai kesadaran kita terungkap seperti halnya Fir'aun saat kematian ajal tiba, ya, wa anna minal muslimin, aku termasuk orang yang menyerah. Sudah tidak ada kesempatan itu. Kenapa Rasul mengatakan innallaha yaqbalu taubatan abdi ma lam yughrir. Allah menerima tobat seseorang selagi nyawa belum di kerongkongan ini. Itu ya, maka tekor nang kubur, ya Allah, saya masih hidup.
Seluruh penghuni kubur itu pasti ingin kembali ke dunia. Hari ini saya masih ada di dunia ini ya Allah. Itu fungsinya ziarah kubur niku. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka fasuhkon ya kebinasaan li ashabis sa'ir bagi penghuni tetap neraka yang menyala-nyala ini. Itu ya. Ashab itu penghuni tetap. Nah, sekarang di dunia ini assalamu yauma wulidu. Kan ada Yahya. Yahya itu kan hidup, nama nabi. Hari ini belum ada nama yang seperti nama Yahya, belum ada. Iya. Maka assalamu yauma wulida. Ya, selamat saat Yahya itu dihidupkan. Hidup selamat dengan apa? Islam. Wa yauma yamutu. Hari kematiannya selamat membawa Islam. Wa yauma yub'atsu hayya, pada hari saat dibangkitkan hidup kembali, itu masa depan kita. Hadirin, cukup menjadi goresan bagi kita bahwa manusia bukan penguasa atas dirinya. Kalau manusia kuasa penuh atas dirinya, dia mungkin bisa menolak kantuk. Iya, jangankan kematian, coba tolak tidur itu tidak bisa. Kalau manusia menguasai dirinya, dia tidak mau mati. Jangankan mati, sakit tidak mau. Jangankan sakit, payah tidak mau. Nah, ini yang seharusnya innalladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut rabbahum, Tuhan pengatur mereka, bil ghaibi, dasarnya ghaib. Yang melarang itu siapa? Larangannya bisa diteliti apa enggak? Perintahnya bisa diteliti apa? Nyata itu. Tapi yang melarang kan gaib. Konsep ini real. Orang sing ngelakoni, orang sing nentang, itu namanya ayat. Yang menentang Nabi itu ayat. Yang ditentang itu juga ayat. Yang menaati Nabi itu ayat. Yang ditentang juga ayat. Ayat itu tanda. Yang gaib itu, lu sama-sama gaib kok. Yang bikin larangan selain manusia ya mati. Di mana sekarang? Apakah dijamin yang membuat aturan selain Islam itu ideal? Praktek ajarannya dibikin? Tidak ada. Apakah orang yang paling komunis itu Karl Marx? Tidak ada. Apakah orang yang paling Pancasilais itu doleono di Indonesia ono kan? Orang yang paling NKRI doleono, tokohnya ada apa? Tidak ada. Bil ghaib, sama itu gaib semuanya. Loh, kalau sama-sama gaib, kenapa kita tidak menolak? Kenapa kita tidak menerima Allah yang maha gaib? Wong perintahnya real, sama-sama realnya kan? Malah ini teruji, tidak ada perubahan, tidak ada review ulang, ya, tidak ada di amandemen. Ya, ada amandemen surat Al-Baqarah. Coba ya, kekuatan mana yang bisa mengamandemen? Nah, itu ya. Ini apakah tidak cukup? Ini undang-undang dari yang maha segalanya. Makanya innalladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut aturan-pengaturnya itu bil ghaibi. Dasarnya apa? Tidak dilihat. Tapi larangannya bisa dilakukan, bisa ditentang, bisa ditaati. Real di dunia itu jahanam itu ada. Ya, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan upah pahala yang besar. Itu ya. Hadirin, makanya selamat saat kelahiran, saat kematian, saat dibangkitkan hidup. Itu balasan akhir zaman. Allah menghormati orang muslim itu kenapa? Kenapa? Makanya dia tidak dikasih di dunia ini. Allah memberikan kadar yang tak ternilai. Itu ya. Makanya ditunda. Kalau Allah memberikan di dunia itu tidak menghormati bobot muslim. Dan andai kan dikasih di dunia, usia kita habis, pemberiannya tidak habis. Itu ya. Andai kan diberikan di dunia ini tidak cukup. Tidak cukup. Itu ya, tidak cukup ya. Maka justru pemuliaan muslim itu tidak saja enaknya, payahnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang diusir dari kampung halaman negaranya, wa udzu fi sabili, dan disakiti di dalam jalanku, baru la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, akan aku hapus keburukan-keburukan, dosa-dosa. Jadi ada dosa itu yang tidak bisa dengan nyamannya ibadah. Ada dosa yang tidak dihapus karena istighfar kita, tapi karena kepayahan kita di dalam menjalani Islam di dunia ini. Kita merasa gimana rakyat Palestina yang hari ini bayi-bayi
mati gelimpangan. Siapa yang menjamin kalau besar tidak jadi orang kafir? Siapa yang menjamin bayi-bayi yang di pantai lewat tangannya Israel itu kalau besar jadi muslim, tidak jadi kafir? Mari kita gunakan tolok ukur. Selagi kita lahir membawa Islam, insya Allah mati membawa Islam, bangkit membawa Islam, itu keselamatan. Ini keinginan, harapan kepada Allah yang mereka tidak punya seperti kita. Inta lamuna, kalau mereka sakit, ya, jika kamu sakit, fa innahum ya'lamun, mereka mengalami sakit. Kalau kamu menderita, mereka mengalami penderitaan. Tapi yang membedakan apa? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan kepada Allah yang mereka tidak punya harapan semacam itu. Kenapa? Hidupnya di dunia ini saja. Iya, sudah Isa? Belum. Jadi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Itu wa ajrun kabir, ya, upah ganti yang besar. Saking besarnya, ya, nanti diganti di sana. Arduhas samawati wal ard, tinggi luasnya seperti langit bumi. Itu surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking lapangnya konsepsi hidup Al-Qur'an bila dikerjakan di dunia akan membuat lapangnya dada kita. Dan itu masalah-masalah dunia jadi kecil. Itu ya, justru masalah akhirat itu besar. Orang yang dikuasai dunia, perhatian akhirat sudah tiada, justru yang besar itu urusan-urusan duniawi ini. Dan itu neraka-neraka jangka pendek. Itu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da'adaddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma syaddid syamlahum. Allahumma qallil adadahum. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.